Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran kitab Durusul Lughah jilid yang pertama, dan sekarang kita sampai pada Ad-Dars Rabi', ya. Pelajaran yang keempat. Nah, Ad-Dars Rabi', pelajaran yang keempat. Di pelajaran yang keempat ini insyaallah taala kita akan mempelajari penggunaan harful jar. Penggunaan harful jar, ya, atau dalam bahasa Indonesia mungkin dikenal dengan istilah kata depan. Seperti ini, fi atau ala. Kata depan. Dia letaknya sebelum isim, makanya diistilahkan kata depan. Jika diterjemahkan seperti fi diterjemahkan di, ataukah dalam atau di dalam, fil baiti di rumah, ataukah dalam rumah. Nah, itu penggunaan harful jar atau kata depan yang masuk ke isim. Dan harful jar atau kata depan jika masuk ke isim, maka isim tersebut akan menjadi kasrah. Kasrah, berharakat kasrah. Akhirannya atau harakat akhirnya akan menjadi kasrah. Di mana kita ketahui seperti kata al-baitu, ini harakat normalnya adalah dhammah, ya, adalah dhammah. Ini harakat normalnya dhammah. Ya, sama seperti al-maktabu. Ini adalah isim mufrad. Isim mufrad yang seperti ini, maka harakat asalnya, ya, di harakat akhir adalah dhammah. Namun jika dia dimasuki oleh faktor pengubah seperti harful jar, maka yang asalnya dhammah ini jadi kasrah, menjadi kasrah karena dimasuki oleh fi. Dan fi ini faktor pengubah yang mengubah dari harakat normalnya dhammah menjadi kasrah. Nah, ini di bagian yang pertama. Kita bacakan al-baitu fil baiti, ya, al-masjidu fil masjidi, al-maktabu alal maktabi, as-sariru alas sariri. Nah, fil baiti di rumah atau dalam rumah, alal maktabi di atas meja, al masjidu fil masjidi di masjid atau di dalam masjid, as-sariru di atas tempat tidur. Ini untuk bagian, ya, yang pertama, ya, memperkenalkan penggunaan harful jar atau kata depan. Dan di sini yang dicontohkan atau yang diperkenalkan adalah harful jar fi dan ala. Dan ini masih ada teman-temannya, ya, tapi akan kita sebutkan sesuai dengan yang disusun oleh penulis kitab ini, kitab Durusul Lughah. Kemudian, ya, di sini memang pelajaran kita tentang harful jar fi atau ala. Namun jangan kita melupakan pelajaran yang pertama ataukah pelajaran yang telah lalu, ya, al-huruf al-qamariyah. Al-huruf al-qamariyah sama seperti, ya, baitun al-baitu, ya. Jangan dilupakan, ini telah kita pelajari bahwasanya ba dia adalah huruf al-qamariyah. Artinya apa? Alif lam ini saat masuk, ya, di kata al-baitu, alif lam saat masuk di kata al-baitu, maka lamnya dibaca al.
dibaca al-baitu. Ya. Namun diperhatikan jika sebelumnya ada sebuah kata seperti fi, ya, fi. Nah, ini tulisannya kurang bagus. Misalkan fil baiti ataukah seperti yang ada di sini, maka jangan dibaca terpisah dengan misalkan membacanya fi al baiti, salah, ya. Tapi cara bacanya langsung, ya, tanpa membaca alif. Ini dianggap tidak dibaca, tapi ditulis. Jadi cara bacanya fi langsung ke sini. Fil baiti. Itu cara bacanya, ya. Sama seperti ini. Ala, ya. Ala al-maktabi, salah. Tapi langsung baca alal, langsung ke lam. Alal maktabi. Alal langsung ke sini. Alal maktabi. Beda kalau ini tidak ada, ya, ini tidak ada misalkan, maka bacanya al maktabu, ini dimunculkan, ya, dimunculkan. Namun kalau dia tidak ada, ya, maka alif jangan dimunculkan, tapi ini tidak dibaca alal maktabi, seperti ini alal maktabi, ya. Beda kalau ini tidak ada, ya, maka maka al maktabi atau al maktabu, alifnya dimunculkan. Nah, itu untuk di bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, bagian ba, ya. Pelajaran yang di pelajaran ini, di bagian ini kita akan mempelajari, diperkenalkan dengan pelajaran yang baru, yaitu kata ganti, ya. Kata ganti seperti huwa, kata ganti huwa dengan kata ganti hiya. Ini dua kata ganti yang diperkenalkan, ya. Sebagaimana kita tahu, dalam sebuah percakapan itu tidak, ya, itu selamanya berasal dari ataukah percakapan itu biasa terjadi dari tiga sudut. Yang pertama mutakallim. Yang pertama mutakallim. Ada namanya mutakallim. Mutakallim ini orang yang berbicara, ya. Contohnya mutakallim itu ana dengan nahnu. Ini mutakallim, saya dengan kami, ya. Kemudian yang kedua ada namanya mukhatab. Mukhatab ini yang diajak berbicara. Contoh anta dan lain-lain. Masih ada yang lain contohnya, ya. Kemudian yang ketiga ghaib. Ghaib ini yang tidak diajak berbicara. Contoh huwa dengan hiya, ya. Ghaib jangan diterjemahkan yang tidak ada. Nah, ini kurang tepat, tapi diterjemahkan saja yang tidak diajak berbicara, karena terkadang huwa ada di samping kita namun tidak diajak berbicara, ya. Misalnya kita mengatakan aina huwa, aina Ahmadu, mana Ahmad, ya. Ternyata Ahmad ada di samping kita, ya, ada di samping kita, tapi tetap menggunakan kata ganti huwa. Ada di samping kita tapi tidak diajak berbicara, ya, tidak diajak berbicara. Atau kita melihatnya tapi tidak diajak berbicara. Intinya dia tidak diajak berbicara, maka dia masuk ke ghaib. Kemudian di sini yang diperkenalkan adalah huwa dengan hiya, ya, sekaligus untuk memperkenalkan kepada kita ada yang namanya isim muzakkar,
seperti Muhammad. Ada juga isim yang muannats seperti Aminah. Mudzakkar itu laki-laki seperti Muhammad, dan kata gantinya huwa, dia laki-laki. Aminah muannats, contohnya Aminah nama perempuan, kata gantinya hiya, dia. Jadi kalau ada isim misalkan ini yang berakal laki-laki, maka ini istilahnya mudzakkar. Ya, kalau perempuan ini istilahnya muannats, isim yang muannats. Ya, namun yang istilah mudzakkar dengan muannats tidak terbatas pada yang berakal. Ya. Yang tidak berakal seperti isim benda, alkitabu buku, ini juga diistilahkan mudzakkar. Ya, ini juga diistilahkan mudzakkar. As-sa'atu ini juga diistilahkan dengan muannats, ya. Muhammadun, contoh dari Muhammadun ini mudzakkar, ya, dan tidak mengalami perubahan, dia adalah mudzakkar dan dia adalah asal, ya, asal dan tidak mengalami perubahan untuk menunjukkan dia mudzakkar atau tidak. Ya, beda dengan muannats, perubahannya kadang ada, ya, dia muncul misalkan dengan penambahan tak marbutah seperti ini. Ya, biasanya jika isim diakhiri dengan ini, maka dia adalah muannats, ya. Sama seperti as-sa'atu, dia adalah muannats karena ada tak marbutah di bagian akhir, ya. Maka dia muannats. Al-kitabu tidak ada tak marbutahnya, maka dia mudzakkar. Sama seperti Muhammadun, ya, dia mudzakkar. Nah, ya, itu sekilas tentang muannats dan mudzakkar, dan mudah-mudahan akan ada kita sampaikan penjelasan lebih rinci tentang apa itu muannats, isim muannats, apa itu isim mudzakkar. Namun yang paling penting kita ketahui di sini bahwasanya, ya, mudzakkar apakah dia yang berakal seperti Muhammadun, ataukah mudzakkar dari benda seperti alkitabu, maka tetap yang digunakan adalah kata ganti huwa. Kata ganti huwa. Begitu juga muannats, aina aminatu, ini muannats perempuan, maka, ya, yang digunakan adalah hiya. Sama seperti muannats yang bukan dari yang berakal, ya, maka itu juga menggunakan kata ganti hiya. Nah, kita bacakan, aina Muhammadun, di mana Muhammadun, huwa fil ghurfah, dia di kamar. Ya. Wa aina Yasirun, huwa fil hammam, dia di WC, kamar mandi. Wa aina Aminatu, jangan ditanwin. Wa aina Aminatu, mana Aminah, hiya fil matbakh, dia ada di dapur. Ya, ini gambar dapurnya. Ainal kitabu, huwa al maktabi, dia ada di atas meja. Wa aina sa'atu, dan di mana jam tangan, hiya ala sariri, ya, dia ada di atas tempat tidur. Nah, ini sekilas untuk penggunaan kata ganti, ya, dengan penggunaan harful jar. Kemudian juga pelajaran yang telah lalu bagaimana cara baca alif lam al-qamariyah, ya, jika masuk di sebuah isim dan didahului oleh sebuah kata. Nah, ini untuk pelajaran kita di pelajaran yang keempat. Insyaallah taala akan kita kirimkan untuk tugasnya. Mudah-mudahan memberikan faedah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.